anak punya. Nggak ada anak Saya pengalaman. Saya proses ini Pak. Iya, makanya saya proses sudah 9 tahun Pak. Dan iya, maksudnya saya gini Pak. Jadi kalau memang jadi kalau interview, saya waktu interview saya gitu. Jadi penjelasannya seperti itu. Iya. Bukan saya ngada-ngada ya. Saya ngasih 50.000 dulu, 2,5 saya hari ini langsung dikasih seragamnya, langsung diperkerjakan. Sisanya berapa? 500.000. Itu dicicil tanpa ada batas waktu. Itu saya real, saya kenyataan waktu interview. Gitu. Berarti kan katanya yang benar katanya yang mana gitu loh Pak. Yang saya dari pertanyaan saya itu, saya nggak ngikut-ngikut. Beda-beda ya. Jadi saya polisinya mereka banyak yang ikut. Kalau karena begini, kamu ketemu dengan si ibu A, ibu B, itu ada kebijakan yang bisa berbeda. Jadi gini lah, kamu bilang harus. Saya ini kantornya, saya ini toko saya di sini. Jangan kamu ikut ke toko kamu gitu loh. Ini mereka, kamu mau harus ini pada banyak banget yang ikut dengan yang namanya perbedaan. Saya juga punya hak loh Pak. Kamu punya hak, tapi kamu tahu di sini. Yang kalau siap, maka saya bilang ikuti. Kalau kamu bilang beda-beda, buktinya beda-beda ini yang ikut pada banyak, gitu loh. Kenapa mereka itu tidak melihat perbedaan, tapi mereka lihat proses yang perbedaan itu banyak. Kamu mau ke arah mana banyak jalan, tapi tujuannya sama. Nah, di sini maka saya bilang ini adalah pengganti proses tes, itu yang terutama. Ya, kalau saya mau jelasin dari awal itu ya, itu pengganti tes. Tetapi di sini sudah terkait dengan fasilitas A, fasilitas B. Tapi saya kembali lagi saya bilang, masalah fasilitas, contoh seragam, itu bukan mutlak. Saya tanya kamu kesini cari kerja, pasti seragam sih. Tapi kalau itu dikaitkan dengan proses-proses awal, itu tidak salah. Kenapa? Karena kamu diterima nanti. Ada posisi dapat seragam, ada posisi tanpa seragam. Kerja tidak semua dapat seragam. Tapi kamu pertanyaannya, diterima apa enggak? Diterima. Nah, kalau diterima dengan cara apa? Dites. Nah, kebetulan tes enggak? Siapin jaminannya. Kamu bisa aja diterima, tapi tanpa harus seragam. Nah, kamu bilang, oh, saya katanya dapat seragam. Saya tanya, kamu cari seragam, apa jadi kerja sih? Tapi kalau kamu pun tanpa minta, posisi ini sini, kamu tanpa minta dapat seragam, tetap harus dapat. Kalian berdua, mohon maaf nih, diproses, siap diterima. Ternyata kamu di posisi ini, dapat seragam itu, nggak perlu minta. Ternyata si abang, tapi di awal ada penjelasan seragam. Tapi setelah job dilihat kualifikasi, si abang ini di sini, ini nggak butuh seragam, tapi sama-sama diterima, gitu loh, paham nggak? Makanya memang dari awal saya bilang, penjelasan terkadang mereka rinci yang kadang-kadang itu sudah terlalu jauh. Padahal itu, fasilitas itu bukan hal yang mutlak, fasilitas itu hanya penunjang. Contoh, untuk fasilitas mes. Ada orang yang pengen kerja tidak butuh mes, ada orang yang sangat butuh mes, dari jauh itu Pak. Tapi saya tanya, kamu cari kerja bukan di mes? Walaupun dalam pernyataan panggilan itu ada persiapan, ada untuk fasilitas ini, tapi itu bukan faktor penting dalam kaitan kamu diproses. Itu loh maksudnya. Jadi saya ini menjelaskan saat waktu interview. Iya, makanya saya bilang, kalau cuma kita ambil patokan dari satu arah gitu kan, makanya saya bilang, sebenarnya kalau kita pahami lebih jauh, itu yang saya bilang tadi, ini kalau bicara fasilitas itu nggak usah kita bahas sebenarnya. Enggak, saya nggak bahas fasilitas. Enggak, maksud saya selalu sampaikan gini, fasilitas itu saya tidak bahas. Saya itu meneruskan apa yang kemarin interview. Ya sudah, kalau nggak siap saya tidak coba, saya paham gitu ya. Jadi biar supaya berketemu titik terangnya gitu loh Pak, maksudnya gitu loh. Kan tetap suara. Kalau bilang beda, kalau mau cari sama, kalau kamu cari sama, gitu kan, biar nggak ribet. Kamu bikin, nggak saya bicara dengan juga, nggak usah potong-potongan di sini, ya. Kalau kamu ingin cari sama, gitu kan, kamu bikin bentuk usaha sendiri buat sama dengan apa yang kamu mau, gitu loh. Kalau kamu nggak siap, selesai, saya nggak paksa, gitu loh, ya. Kalau kamu bilang nggak sama, buktinya yang tanpa sama pun banyak yang ikut kok, gitu loh. Karena mereka cuma pikir positif aja. Oh ini Pak, oh jadi begini. Bukan, oh kenapa begini. Kalau cuma mau cari kekurangannya, ya nggak perlu kesini. Gitu aja. Nggak usah gitu. Saya cuma harusnya kan sebuah buku. Jangan bilang harus. Kamu nggak berarti ada peraturan sendiri kan harusnya. Peraturan buku. Jangan tunjuk-tunjuk. Kamu dari tadi si ibu bilang kamu itu istri perwira polisi itu ya. Ibu tadi itu istri perwira itu. Kamu kok bicara mau menunjuk begini? Kamu nggak sopan itu namanya. Apa? Hak saya. Ini kamu itu bicara begitu. Jadi kamu bisa ngomong nunjuk-nunjuk istri orang? Bisa. Ini kantor loh ini ya. Enggak apa-apa. Wah. Kamu ini saya kasih keluar dari sini kamu itu. Kamu nunjuk-nunjuk orang nggak apa-apa. Itu nggak sopan itu. Ada namanya orang pasti ada sopan. Nggak bisa begitu Bu. Bagaimana Bu? Kan itu masa kamu tunjuk-tunjuk itu istri perwira polisi ya? Jujur aja saya bilang. Bukan kamu main-main. Masa begitu kamu? Kamu dibantu, tapi kalau ada Bu, minta tolong lagi. Kamu di sini butuh sesuatu, bukan kamu malah nunjuk orang di sini. Gimana sih kamu? Kamu pikir kita main-main di sini? Ya, saya minta maaf. Begitu. Kita ini cari solusi loh. Kamu butuh.